dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita, 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis. Majalah apa itu namanya? Ya. Itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri, ya siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar. Membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu. Sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun, saya sudah ke negara manapun, saya sudah ke kampung apapun, saya sudah masuk ke gen macam-macam di seluruh alam semesta, dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Sujotewo di alam semesta, dan hanya ada satu Sujotejo di surga besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Nek mlebu swarga. Ya teman-teman, saya tadi ke rumah Mas Nur Samad Kamba, terus ya terus ke sini. Jadi Kenduri Cinta ini tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu loh. Jadi capek nang TV capek, nang koran capek, nang kene enak. Jadi delok kiai lucu, bahannya gak ente-ente. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia dekat sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab-Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih nggak terlalu dalam.
Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuman tahu musiknya kata. Misalkan Ainun, cuman tahu Ainun sebagai musik. Nggak tahu apa artinya Ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen sel kita nggak pernah tua, nggak ada keriput. Cak Nun disik gua anteng. Ini saya. Karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Itu much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malah malaikat Jibril jari ini ya iku loh. Aku itu tuh kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melo kan Jibril melo begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dong yang berat kan harus ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jendrahyuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lo tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti, dan ngajiku sakarepku. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nek salah ojo bener iku sakarepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gak gitu. Aku orang Jawa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mbuh terusane ya aku lali. Pokoke kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga gak kaya Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya. Terus sana ya. Menengedel. Enggak. Kalau. Terus sana ya, Pak. Enggak, aku mau nada Jawa, gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir nonton Cak Nun ngomong di YouTube.
Salatu wassalam ada malaik. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Merdeka. Ngerti kui. Terus kok bisa umroh? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku itu sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, terus gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang, gak perlu investor-investor asing itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh yuk, kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang hitam tuh rasanya muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana, mungkin disuruh Buya atau apa, ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau pas kita tawaf gini. Aku bilang wes Mas nggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dhewe mau coba. Umroh digunting rambut. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi, karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam, nggak ada musim dingin. Musim enak terus. Nang jopo, kue miskin, kue goblok mati tenan kue. Lah kan kini gak mati-mati kan musimnya nggak. Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta itu sing goblok sampai yang pintar ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya saya nggak di Sabrang itu, nggak punya akal, nggak punya tabungan, nggak punya, saya kira mati nang mobil pemadu kademen. Dek kene sapa sing kademen? Hidup semua, makanya saya nggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus itu sampean salah. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan itu justru celaka karena kita nggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat-makrifat ngene nang TV. Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun ae angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah dong TV ditangkep kayak ngono. Kalau nggak percaya nek sampean ngentut, sing diusap duduk seletmu kadang-kadang. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel nang TV rek. Wong nek ngentut sing di wudunya bukan nggak cebok. Berarti batin kan. Tapi kan susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Loh aku ngomong nang TV, yang koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Ini sastra Jendra.
Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran, nggak ada demonstran Metro Mini nganggut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kanyang korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deksek turut berduka cita, jane kene ku biasa, mosok cekakaan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kene wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang, aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, nggak usah. Tapi begitu datang beliau nggak capek, kangen Cak Nun juga ya kok aku juga kangen. Jadi cuman aku heran, kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun, selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Tapi begitu ketemu Novia, aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti, kenapa ini? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menjelang terakhir. Ar-Rasidu, As-Saburu, Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke-100. Sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.